Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu besar buat kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah setiap korban syukur kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap ya Tuhan mazmur pujian kami, Engkau bertakhta di atasnya ya Allahku. Bapa, persiapkan setiap hati-hati kami ya Tuhan, setiap pikiran kami, telinga kami, sehingga benarlah ibadah kami, ibadah yang saya rasa cukup sehingga memberi keuntungan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau mulai ibadah kami ini dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Karena kamu semua adalah anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju cirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kemuliaan
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Kuasanya membangkitkan, membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
aku kepadamu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada satupun dari kami yang benar Tuhan. Kami semua berdosa dan selayaknya lah kami mengalami maut. Namun karena kasih-Mu Tuhan, Engkau yang bahkan rela mati bagi kami di saat kami masih begitu jauh dari-Mu Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau juga sudah bangkit, membuktikan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang bahkan bisa mengalahkan maut. Karena itu biarlah kami Tuhan, kami mau menyadari bahwa Engkau menetapkan kami untuk kami mati terhadap dosa dan kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan supaya anggota-anggota tubuh kami ini kami mau persembahkan kepadamu, bukan sebagai senjata-senjata kejahatan Tuhan, tapi justru kami mau Tuhan Kau yang bersihkan hati, pikiran, seluruh tubuh kami, sehingga kami bisa menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu. Biar hari ini Tuhan berfirmanlah lagi di tengah-tengah kami Bapa, firman yang akan membukakan mata kami, firman yang akan menyadarkan kami betapa kasih-Mu yang besar itu tidak boleh kami sia-siakan lagi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berkata-katalah saja Bapa lewat hamba-Mu yang akan berfirman, karena kami semua mau mempersiapkan hati kami, semua pikiran kami dan tubuh kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita beribadah secara online dan selamat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online, tidak seperti biasanya dengan datang ke gereja, tapi saya ingin katakan bahwa itu tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan sepanjang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jadi kalau di ibadah secara fisik kuasa Tuhan bekerja dan mujizat dapat terjadi, maka saya percaya saudara bahwa sementara kita ibadah online, saudara-saudara yang sungguh butuh jamahan Tuhan, Tuhan juga bisa menjamah di rumah masing-masing dan kesembuhan itu juga bisa terjadi di rumah masing-masing, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita ibadah online bukan mau kita, tetapi kita sedang mentaati peraturan pemerintah. Kita sedang melaksanakan firman Tuhan bahwa kita harus patuh kepada pemerintah yang di atas kita. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah berasal dari Allah. Jadi sama sekali tidak mengurangi nilai daripada ibadah online kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang biasa mencatat boleh mempersiapkan catatan dan mungkin Alkitab, karena saya rindu kita akan baca bersama-sama walaupun dari rumah nggak masalah. Ayat pertama ya, kita judul firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya berkat-berkat kebangkitan Kristus bagi orang percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Ya, silakan saudara di rumah buka Alkitabnya. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Sekali lagi judulnya berkat-berkat kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini bukan berkat-berkat biasa, saudara. Kadang-kadang orang Kristen suka kalau dapat amplop, ya dapat berkat, gitu ya. Ya itu nggak masalah sih. Tapi sebenarnya arti berkat itu bukan cuman yang itu kan urusan di dunia yang nggak terlalu penting dalam kerajaan surga, saudara. Tetapi berkat-berkat yang luar biasa inilah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat yang bernilai kekal. Itulah berkat-berkat yang luar biasa. Apa ayat yang kita baru saja baca juga ini berkat-berkat yang bernilai kekal.
yang bisa membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab di kerajaan surga itu tidak sama. Ya, ada tingkatan-tingkatannya, ada yang rendah, ada yang tinggi dan sebagainya. Latar belakang daripada kebangkitan orang mati ini dalam ayat 12 sampai tadi yang kita sudah baca, sebenarnya 1 Korintus 15 seluruhnya dari ayat pertama sampai 58 itu bicara tentang kebangkitan. Ayat 1 sampai 11 bicara tentang kebangkitan Kristus. Saya kira tidak perlu lagi saya menyampaikan tentang kebangkitan Yesus, kisah-kisah yang nyata yang sudah kita hafal, tetapi maknanya itulah yang ingin saya sampaikan buat kita semua pada saat pagi hari. Nanti juga ada kebangkitan tubuh ya, kita akan nyinggung sedikit juga. Baik, saudara-saudara, jadi latar belakang daripada ayat yang baru saja kita baca adalah dalam ayat 12. Dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Rasul Paulus juga mempertanyakan itu, bagaimana mungkin ada di antara kamu? Berarti ada di antara orang percaya di Korintus pada waktu itu, ada orang Kristen yang ada pada waktu itu sebagai pengikut Yesus, bagaimana mungkin tidak mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Dan inilah yang menjadi dasar apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dan kita akan melihat berkat yang pertama, mengalami kebangkitan orang mati di dalam Kristus. Ini berkat yang pertama, berkat yang luar biasa. Dan inilah yang kita rindu-rindukan, karena semua orang satu saat akan mati, kecuali nanti hari-hari terakhir. Ada orang yang tidak mengalami kematian, tapi diubahkan dari tubuh jasmani seperti ini menjadi tubuh kebangkitan, menjadi tubuh surgawi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini berkatnya pertama, mengalami kebangkitan orang mati di dalam Kristus. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi kan Kristus dibangkitkan, itu fakta yang nggak bisa ditolak. Walaupun ada dusta mahkamah agama ketika Yesus bangkit, di Injil Matius, malaikat datang, ada gempa bumi dahsyat, serdadu-serdadu Romawi yang menjaga kuburan Yesus menjadi sangat terkejut seperti mati. Dan kemudian ketika mereka menyampaikan kepada mahkamah agama, mereka disuruh berbohong. Dikasih sejumlah uang besar dan kemudian disuruh berbohong. Katakan bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita kebohongan tentang Yesus bangkit itu sampai hari ini masih terjadi dengan berbagai versi. Ada versi yang lainnya mengatakan bukan Yesus yang mati disalibkan, tapi Yudas Iskariot yang kita tahu semua mati bunuh diri. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi faktanya Kristus dibangkitkan. Berarti dengan yakin, seyakin-yakinnya kita berkata pasti ada kebangkitan orang mati. Orang yang mati di dalam Tuhan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus itu gak bisa dipisahkan dengan kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sama sekali gak bisa dipisahkan, saudaraku. Inilah berkat yang luar biasa. Kemudian ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah yang benar. Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Kalau dipakai kata yang sulung berarti ada adik-adiknya. Gitu kan? Ya kalau orang punya anak cuma satu nggak disebut anak sulung ya, bisa juga disebut anak sulung, tapi kebanyakan disebut anak tunggal. Tapi kalau dipakai kata sulung berarti ada adik-adiknya. Berarti akan ada seterusnya orang-orang yang mengalami sama seperti ketika Yesus bangkit dari kubur. Kematian tidak bisa menahan Yesus lebih daripada 3 hari. Sama seperti itu juga akan terjadi kebangkitan orang mati. Termasuk saudara dan saya juga. Kalau satu saat kita harus dipanggil pulang ke Bapa, ke surga. Tapi kita mungkin nggak mau ya, karena kita hidup di hari-hari terakhir.
kemungkinan besar masih ketika Yesus datang kali kedua, mungkin kita masih hidup, ada di antara kita yang masih hidup, mungkin yang muda-muda mengalami itu. Tentu kita tidak mau, aku nggak mau mati lagi, aku nggak mau menjadi gereja Tuhan yang sempurna, yang diubahkan. Tidak mengalami kematian, seperti Henokh, ya, seperti Elia mungkin dan sebagainya. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Inilah keadilan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Adam sebagai manusia pertama dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang yang lahir sesudah itu sampai hari ini semuanya jatuh dalam dosa. Tapi keadilan Tuhan berlaku di sini. Tapi karena Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kita dan kemudian bangkit pada hari ketiga, karena satu orang, karena Yesus, semua kita yang percaya Yesus, ketika kita mati, satu saat kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan dan selama-lamanya. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Ada urutannya. Yesus yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan dua kali. Kita akan melihat kronologis ini, urutan ini, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 17 sampai 17. Ini ayat yang enggak asing buat kita. Biasanya kalau ada orang meninggal, ayat ini menjadi salah satu bagian ayat yang selalu dibacakan. Tapi kita akan baca saja. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, selama ini orang yang meninggal dalam Tuhan istirahat, ya kan, saudara. Lebih dahulu bangkit, ini urutannya. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Seringkali ini disebut kebangkitan pertama. Dan kita akan mengalami kebangkitan pertama. Ada kebangkitan kedua, tapi saya nggak singgung itu di kitab Wahyu. Kebangkitan buat semua orang. Dan itu nanti akan dilaksanakan penghukuman. Ya, banyak orang nggak selamat di situ. Tapi ini urutannya. Jadi saudara, walaupun ibadah online, jangan kehilangan semangat. Semangat kita harus tetap sama ketika kita ibadah dengan fisik datang ke tempat ibadah. Bahkan mungkin harus lebih lagi. Ibadah di dalam Tuhan itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24 kan katakan itu. Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Dia wajib menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tetap walaupun fisik dihalang-halangi oleh virus corona, roh kita tetap bisa beribadah kepada Allah dengan bebas. Sebebas-bebasnya sama ketika kita beribadah di mana fisik kita datang ke gereja. Haleluya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup dalam hidup yang kekal walaupun sudah mati. Jadi gak perlu ada keraguan tentang Yesus, tentang janji-janji kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kita yakin, seyakin-yakinnya.
Ini salah satu pernyataan Yesus yang sangat indah di dalam kitab Injil Yohanes. Sebenarnya ada 7 pernyataan Yesus yang tercatat di Injil Yohanes, di Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas tidak ada, tapi di Injil Yohanes ada 7. Jadi ini mumpung saudara mungkin lebih banyak di rumah, saya mau kasih PR ini. Ada 6 pernyataan Yesus yang lain yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Tolong cari 6 pernyataan itu ya, apa saja di Injil Yohanes. Nanti kalau perlu saudara kasih jawaban, jangan di grup keluarga Cigereleng, nanti yang lain jadi nyontek. WA lah ke saya, saudara. Ya mudah-mudahan saya bisa kasih hadiahnya juga. Nggak tahu apa itu nanti lah. Janji saya, saudara. Ya, jadi cari pernyataan Yesus itu selalu dimulai dengan kata akulah. Akulah titik. Ya di sini mungkin sudah pada tahu semua ya. Inilah akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan itu selalu dimulai dengan perkataan akulah titik. Akulah titik. Ya, jadi PR. Supaya di rumah jadi lebih asik. Sebenarnya ada dampak positifnya juga virus corona. Jadi kita di rumah kan bagi saudara-saudara anak muda nih biasanya nggak suka diam di rumah, kakinya suka gatel melangkah kemana-mana. Wah, jadi kesempatan diam di rumah, keluarga membangun persatuan yang lebih erat dengan keluarga. Oke. Berkatnya kedua, pemberitaan Injil tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14a. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Tapi faktanya Kristus dibangkitkan, berarti pemberitaan Injil tidak sia-sia. Haleluya. Jadi mesti ada semangat itu. Karena ini berkat-berkat ini bernilai kekal semua. Pemberitaan Injil kita juga nanti dicatat di surga, saudaraku. Mungkin sekarang kita nggak bisa secara langsung ya, face to face ketemu orang memberitakan Injil. Tapi nanti kalau ada waktunya biar kita sadar kita punya satu proyek, kita punya satu job kerjaan surga. Pemberitaan Injil tidak sia-sia. Dan kiranya itu menjadi satu dorongan, menjadi satu semangat yang luar biasa untuk kita memberitakan Injil. Jangan terlalu dibikin pusing, nanti apa ngomongnya, nanti Roh Kudus yang akan berikan. Ya, jangan, harus belajar dulu kali ya, belajar harus. Tapi memang kita kan sudah punya firman yang hidup, yang Tuhan sudah buktikan dalam kehidupan kita. Kita bisa sampaikan. Dan hari-hari ini mungkin karena banyak di rumah, jam-jam pegang HP juga mungkin lebih banyak lagi daripada waktu nggak di rumah. Saya kira itu efeknya juga bisa begitu. Mari pakai itu. Beritakan Injil. Ada banyak pelayanan lewat online. Kalau iblis, orang-orang jahat memakai media online itu untuk melakukan kejahatan, untuk menyesatkan. Saya selalu punya beban itu sejak pertama kali saya punya HP Android 4 tahun yang lalu. Ada kebebanan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya berusaha. Banyak pelayanan di online, ada grup-grup yang khusus orang-orang yang mengalami masalah-masalah serius secara jasmani, rohani, minta didoakan. Sebenarnya banyak. Saya ada grup mungkin 150 lebih, saudara. Bukan, ada yang memang saya masuk, tapi lebih banyak teman-teman online saya yang masukkan saya ke situ. Dan saya oke saja, karena saya rindu juga. HP juga bisa dipakai untuk pengabaran Injil. HP juga bisa untuk pelayanan, mendoakan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Tuhan juga nggak bisa dibatasi dengan HP. Kalau serius sungguh-sungguh, yang lagi masalah sungguh-sungguh, kita sebagai pelayan Tuhan sungguh-sungguh juga, mujizat juga bisa terjadi lewat doa, hanya lewat HP. Karena Allah bisa bekerja lewat cara apa saja. Ini menjadi satu dorongan. Lebih banyak waktu di rumah, mungkin dia kerja juga pakai HP, tentu itu harus ya. Tapi mari mungkin banyak waktu untuk nonton ini, nonton itu, mari ambil waktu sedikit untuk memberitakan Injil. Ya.
ada banyak ribuan, mungkin di Indonesia saya tidak tahu jumlahnya, mungkin puluhan ribu grup-grup Kristen. Ada di antara mereka yang sungguh-sungguh sebenarnya mau mencari kebenaran, mau ngikut Yesus, makanya mereka masuk ke grup-grup itu. Kemudian berkat yang ketiga, kepercayaan atau iman kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14b. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kepercayaan kita, iman kita itu enggak sia-sia karena Yesus sudah dibangkitkan. Dengan tegas Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Kita beriman bukan kepada Yesus yang mati kemudian selesai. Kita beriman kepada Yesus yang mati dan 3 hari kemudian bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu membuat iman saudara dan saya tidak sia-sia. Banyak orang yang beriman kepada yang mati, membawa agama yang mati. Tapi kita, bahkan kalau kita beriman hanya kepada Yesus, sampai kepada Yesus yang mati dan kemudian kepada Yesus bangkit, iman kita juga sia-sia. Tapi saya percaya kita semua tidak. Kita percaya Yesus sudah bangkit dan itu membuat iman kita tidak sia-sia. Iman itu berguna, iman itu mendatangkan pahala, iman itu mendatangkan. Saudara-saudara, bagaimana nanti cara kita membangun rumah di surga? Karena rumah di surga itu Tuhan sediakan kata Yohanes 14 untuk dibangun. Nah, bagaimana Tuhan membangunnya? Ya, bagaimana hidup kita di dunia? Kan enggak mungkin sama rumah Petrus yang sebagai hamba Tuhan, mati bahkan dengan disalib dengan kepala di bawah, kemudian rumah di surganya sama dengan penjahat. Salah satu penjahat yang disalib bersama Yesus. Dia terima Yesus di ujung kematiannya. Dia belum berbuat apa-apa, tapi dia ada di surga. Tentu beda, saudara. Iman kita enggak sia-sia. Sebab itulah iman ini yang harus dipertahankan. Iman inilah yang harus dipakai menghadapi tantangan hidup ini. Ketika virus corona terjadi di mana-mana, bahkan mungkin lebih banyak dari saat ini sekalipun di Indonesia. Di Indonesia sedang tren menanjak. Virus corona itu sedang tren menanjak. Dari 50 tiap hari, 100 tiap hari, 200 tiap hari, 300 tiap hari. Kemarin-kemarin kalau saya nggak salah 400 malah. Kita tidak takut. Virus corona tidak bisa menjamah kita kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saya pernah katakan entah kepada siapa, entah di mana, saya lupa, saya katakan demikian. Kalau karena tugas pekerjaan, Anda harus ada di zona merah. Zona merah kan satu daerah, kawasan yang sudah terindikasi ada yang positif begitu. Atau PDP, ODP gitu, zona merah itu istilahnya. Kalau memang harus ke sana, Tuhan melindungi. Tanpa izin Tuhan tidak ada yang bisa menjamah kita. Karena perlindungan Tuhan, perlindungan yang sempurna. Iblis juga kan pernah mengeluh. Habis itu Tuhan menjadi pagar sekeliling Ayub, keluarga Ayub, rumah Ayub, bahkan segala yang Ayub punyai tidak bisa dijamah oleh iblis. Tuhan bersekeliling pagar, menjadi pagar keliling bagi orang-orang yang takut akan Dia. Jadi iman harus dipertahankan, diperjuangkan, dipakai dalam jalan hidup kita sehari-hari. Kita khawatir kadang-kadang karena kurang iman sebenarnya. Kurang percaya. Kalau kita percayanya penuh kepada Tuhan, enggak ada kekhawatiran. Bahkan saya punya pemikiran begini, kalaupun ada yang kena virus corona anak Tuhan, ini di luar penghakiman dimulai dari rumah Allah ya, kalaupun dia benar-benar di dalam Tuhan dan kemudian ngalamin, saya punya pemikiran, memangnya virus corona bikin Tuhan sulit? Mudah bagi Tuhan untuk melenyapkan virus corona. Sangat mudah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi iman. Ibrani 11 ayat 6 katakan tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Jadi iman itu harus diperjuangkan, harus dipelihara sampai langkah terakhir. 2 Timotius 4 ayat 7 kata Rasul Paulus kepada Timotius anak didiknya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Iman harus dipelihara tiap hari. Bukan kemudian hari Minggu aja dipelihara, tiap hari.
harus secara konsisten, terus menerus. Tambah lama grafik iman kita harus tambah menanjak, bukan melorot, malah menjadi hilang. Sebab saudara, di hari-hari terakhir, Yesus juga, jadi krisis yang terjadi menuju kepada hari-hari terakhir ini luar biasa. Kalau sebelum ini kita belajar, masa-masa yang sukar, Timotius 3, terjadi krisis moral, ya kan? Manusia lebih mencari dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, sombong dan sebagainya. Ada juga krisis iman yang harus saudara dan saya mengerti. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Tapi saya nggak baca semua. Kisah tentang ini saudara sudah tahu, tentang seorang janda yang punya masalah dengan hakim yang tidak takut Allah, tapi dia terus datang sampai hakimnya kewalahan, ya gitu. Tapi ayat 7 dan 8 katakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Anak manusia datang ini bicara kedatangan Yesus kedua kali. Yesus juga mempertanyakan sebuah tanda tanya besar. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi akan terjadi juga krisis iman di hari-hari terakhir ini. Dan banyak fakta anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya banyak. Atau kalau enggak meninggalkan secara fisik, di dalam kekristenan diri dia sudah tidak berjalan berdasarkan iman kepada Tuhan dan kebenaran firman, tapi berdasarkan pikirannya sendiri, berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi krisis ini terjadi, bisa keluar, bisa juga masih di dalam. Itulah sebabnya kita nggak bisa menjaga iman kita dengan kekuatan kita. Tapi kan kita tidak perlu khawatir. Ada penolong yang luar biasa. Kalau kita punya penolong di kehidupan kita, orang berpangkat, orang-orang kaya itu biasanya dalam urusan-urusan bisnis dan sebagainya menjadi mudah. Karena kenal orang berpangkat yang bisa disuap. Kita punya penolong yang luar biasa. Kalau penolong kita malaikat saja sudah luar biasa. Tapi penolong kita adalah lebih dari malaikat. Roh Allah sendiri. Siapa yang bisa melawan kita? Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu sepakat. Yang penting kita selalu sepakat dengan firman Tuhan. Jangan nolak firman. Firman bicara apapun, sekalipun itu keras, kita sepakat. Karena itu yang Tuhan mau. Kita hanya bisa sepakat, Tuhan, yes. Aku untuk firman ini, yes. Firman itu, yes. Firman ono, yes Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Nanti kalau kita, yes, Tuhan yang akan mengerjakan. Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Gak ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan diri. Karena firman Tuhan itu sempurna. Kalau sudah menggali firman Tuhan, firman Tuhan semua sempurna. Jadi gak bisa dilakukan dengan kekuatan diri. Tapi kita bersyukur. Penolong itu sudah ada dalam kehidupan kita. Yaitu Roh Kudus. Apakah kita gunakan Roh Kudus setiap hari? Selalu Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Mau melakukan ini, Roh Kudus tolong saya. Pakai bahasa rohnya. Kita sudah diberi karunia itu. Doa bahasa roh, ya kan? Bermazmur, pujian baru. Pakai itu, saudara. Itulah kekuatan yang luar biasa. Fasilitas surga yang Allah sudah berikan. Yang mampu membawa saudara dan saya sampai kepada tujuan yang sebenarnya Allah menciptakan manusia. Yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan akhirnya tadi di Tesalonika 4, sampai kita selalu bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal. Saya kadang berpikir juga begini, nanti kalau kita sudah kembali ke surga ya, kira-kira Tuhan mau buat apa lagi ya? Menciptakan dunia sekarang udah diciptakan, nanti nggak tahu kita, tapi Allah itu kan maha kreatif juga. Allah mau menciptakan apa lagi nanti ketika kita sudah di surga. Tidak boleh mundur dalam iman, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa,
tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Haleluya. Enggak berkenan mengundurkan diri iman. Kan di Yohanes pasal 6 ayat 61 sampai 66 kalau saya enggak salah, Yesus bicara keras tentang makan darah dan daging Yesus. Ada murid-murid yang berkomentar, ini sudah kelas murid, bukan lagi pengikut, sudah kelas murid. Kan di dalam Yesus memberitakan Injil di dunia kan ada yang jadi murid, ada yang pengikut. Perkataan ini keras, siapa yang dapat menerimanya? Sejak saat itu mereka mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Itu bukan mengundurkan diri, selalu dua versi. Bisa secara fisik, bisa juga masih di dalam kekristenan, tapi sudah mengundurkan diri dalam iman. Dalam menentukan segala sesuatu dalam hidupnya, pakai pikiran sendiri, bahkan pelayanan juga mengerjakan bukan berdasarkan petunjuk Tuhan, tetapi berdasarkan kepikirannya sendiri, berpikir pelayanan baik. Pelayanan kan baik, iya memang baik, tapi kan harus menurut kehendak Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Kalau sudah punya iman yang sungguh, saudara akan hidup oleh iman. Kesembuhan terjadi oleh iman. Saya ingin katakan itu. Kesembuhan bisa terjadi saat ini di rumah masing-masing. Sementara saudara dengar firman. Kalau sudah mengimani penuh firman. Kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani, apapun. Berkat yang keempat, ada kemerdekaan dari dosa. 1 Korintus 15 ayat 17c. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus nggak dibangkitkan dari kematian, kita masih hidup di dalam dosa kita. Dan kita tahu nanti di ayat berapa di Korintus 15 ini kan upah dosa adalah maut, binasa, masuk neraka, saudara. Ada kemerdekaan dari dosa. Kalau enggak kan, kalau Yesus enggak mati di kayu salib kemudian bangkit, kita masih hidup dalam dosa kita, dan akibatnya kan ya kalau diterus-terusin sampai ujungnya masuk neraka. Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya dari dosa. Ya kalaupun kita masih bisa berbuat dosa, karena memang kita sudah jatuh dalam dosa. Itu makanya firman Tuhan kemarin kan dikatakan, kalau kita telah menjadi sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Sifat-sifat dosa itu masih ada, tabiat dosa masih ada. Itu yang harus dibaharui. Belum semua diri kita kan dibaharui. Kalau tabiat dosa warisan dari Adam dan Hawa, ditambah kemudian perbuatan dosa kita sendiri, saudara belum mati, ya buah dosa itu masih terjadi. Coba perhatikan, kalau ada tabiat-tabiat dosa, walaupun orang itu nggak menyadari, buah dosanya masih terjadi. Tabiat itulah yang harus dimatikan, diganti dengan tabiat Kristus. Maka buahnya adalah buah-buah kebenaran, maka buahnya adalah buah-buah roh. Berkat yang kelima, di kehidupan yang akan datang memiliki tubuh kebangkitan, atau disebutkan pada bagian itu tubuh kebangkitan, tubuh rohania, tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 56. Saya enggak baca ya karena ini terlalu panjang. Memiliki tubuh kebangkitan, tubuh rohani. Kan sudah lihat Yesus luar biasa, begitu Yesus bangkit dari kematian, di malam pertama sesudah Yesus bangkit, murid-murid berkumpul di Yohanes 20 dalam keadaan pintu-pintu yang terkunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, takut disalibkan sama seperti Tuhannya. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka. Pintu-pintu yang terkunci juga nggak bisa. Saudara menghalangi tubuh kebangkitan ketika Yesus sudah dengan tubuh kebangkitan. Luar biasa. Saya juga berpikir, ini baru pemikiran ya, bukan sebuah pemberitaan firman. Saya berpikir Filipus ketika tiba Roh Kudus berbicara, turun ke jalan yang sunyi dari Yerusalem. Filipus turun ketemu dengan sida-sida. Nah itulah
kalau kita semangat Injilnya luar biasa, kadang-kadang Tuhan yang cari jiwa buat kita, karena kita nggak pernah. Di masa lalu saya pernah ngalamin gitu berapa kali. Rindu menginjil tapi kesempatan tidak ada. Tuhan yang bawa jiwa-jiwa datang, karena kita punya kerinduan memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil itu tidak sia-sia. Jadi kalau sekarang yang aduh sakit di sana, sakit di sini, ya begitulah saudara, secara umum. Orang kalau sudah umur 60 ke atas mulai begitu. Saya umur 65, saya mulai begitu. Sebentar sakit di sini, sebentar sakit di sono, dan kadang-kadang itu bisa pindah-pindah dari kepala sampai kaki. Tapi itu tidak membuat saya cemas, karena saya selalu ingin mematenkan dalam hidup saya, Yesus itu dokter pribadi saya, nggak pernah ada manusia. Jadi kalau diceritakan panjang, kalau saya sudah dalam tingkat berseru, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kadang-kadang saya mengalami juga ada gangguan-gangguan di napas saya, karena punya penyakit asma, dan ada asam lambung. Kadang-kadang asam lambung itu kalau naik, bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu yang saya alami. Kadang-kadang saya nggak bisa bernapas, karena asam lambung itu. Seringkali juga saya belum sempat berdoa, Tuhan sudah jamah. Karena saya ingin mematenkan Yesus itu dokterku, dokter keluargaku. Orang mau bilang apa masa bodoh, tapi itu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan selama puluhan tahun, sehingga saya memberanikan berkata itu. Yesus itu dokterku, dokter spesialisku, dokter pribadiku. Kadang belum sempat doa, gangguan, tapi Yesus itu luar biasa, dia jamah, saudara. Jadi, tapi nanti tubuh kebangkitan nggak ada, itu sakit di sini, sakit sedikit di situ nggak ada. Ya, tubuh kebangkitan udah nggak ada penyakit, ya. Tubuh kebangkitan itu tubuh surgawi kekal, menjadi sama dengan Sang Pencipta dalam roh dan kebenaran, saudara. Nggak ngalamin seperti itu. Di dunia masih ngalamin seperti itu. Jadi tambah usia kan kesehatan juga kan tambah melorot. Walaupun ada seperti Kaleb, dia pernah berkata waktu mendapat bagian warisan tanah di Kanaan, karena dari 3 juta, sekitar 3 juta orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, 2 yang masuk Kanaan, Kaleb dan Yosua, karena punya iman yang teguh. Ketika Yosua berkata, apakah mau dibantu? Kaleb berkata apa? Sekarang aku sudah umur 85 tahun. Dan bukit di mana menjadi haknya Kaleb itu, ada bangsa Enak yang diam di situ. Bangsa Enak itu kan bangsa raksasa-raksasa yang ada pada waktu itu. Kaleb berkata demikian. Sekarang umurku 85 tahun, tetapi kekuatanku sama seperti kekuatanku ketika umur 40 tahun. Jadi bisa ada yang orang sangat berkenan kepada Tuhan, sudah tua tapi kekuatannya masih seperti muda. Tapi kalaupun kita mengalami kemerosotan orang-orang tua, jangan sedih, jangan putus asa. Paulus juga katakan di dalam 2 Korintus 4 ya, kalau saya enggak salah, ayat 14 sampai 16. Sekalipun tubuh lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami dibaharui dari hari datang ke sehari. Sebab kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu hal-hal duniawi itu adalah tidak kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Memperhatikan hal-hal yang kekal. Jadi nggak masalah surga, itu ya alamiah. Tapi kalau ada seperti Kaleb ya, itu memang berkat Tuhan yang khusus. Semoga kita semua ingin seperti Kaleb ya. Punya iman yang teguh kepada Tuhan, tidak ragu sedikit pun. Ya, saudara sudah tahu kisah itulah. Saya enggak akan ke sana. Waktu terus berjalan. Yang terakhir, berkat yang terakhir, yang keenam, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Oh, luar biasa. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita enggak sia-sia. Apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, untuk Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Jangan melakukan kebaikan pada manusia karena untuk Tuhan. Tujuannya adalah untuk Tuhan. Saudara-saudara, enggak sia-sia. Bahkan firman Tuhan, ada firman Tuhan berkata, kalau engkau memberi minum seteguk saja kepada anak kecil ini, karena anak kecil ini
muridku, enggak sia-sia. Jadi luar biasa, mari saudara-saudara jangan tenggelam. Luar biasa kita sebenarnya kalau mengingat firman Tuhan, kita harus selalu semangat dalam menjalani hidup ini apapun yang terjadi. Karena Yesus luar biasa. Firman Tuhan selalu memberi semangat yang luar biasa, enggak sia-sia. Jadi walaupun sekarang kita nggak bisa berjumpa secara face to face di rumah masing-masing, saudara bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena semuanya nggak sia-sia. Ini ayat terakhir ya. Saya baca dari ayat 54, itu tadi ayat 58. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah enggak ada dengan kematian dan kebangkitan Yesus dari kematian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat hanya memperkenalkan manusia tentang dosa. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Yesus penggenap hukum Taurat. Maka di dalam Yesus kita sudah dibebaskan dari dosa kita. Ayat 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Inilah 3 hal yang harus selalu kita kerjakan sampai langkah terakhir hidup kita. Hanya di dalam Yesus, hanya dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, saudara, kita bisa berdiri teguh. Kalau nggak bisa berdiri teguh, kalau goyah, nggak bisa kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan bukankah itu yang sering terjadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Seringkali kita menjadi malas dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu banyak ya, banyak sekali. Doa, memberitakan Injil, mengadakan pelayanan musik, kolektan, bahkan membersihkan rumah Tuhan juga pekerjaan Tuhan, banyak sekali. Seringkali saya nggak bisa orang lain, seringkali saya juga sadar, saya ini kadang-kadang mungkin orang lihat saya, wah kayaknya Pak Samuel berdiri teguh ya. Sebenarnya tidak, saudara. Kadang saya goyah, bahkan tidak hanya goyah saja, kadang-kadang udah apa istilahnya, dalam pengiringan dan pelayanan saya kepada Tuhan, kadang-kadang bukan hanya goyah, jalannya udah sempoyongan. Tapi kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, teguh dan tidak goyah, dan boleh giat dalam pekerjaan Tuhan, walaupun itu masih minimal mungkin, itu karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan membuat kaki kita tidak goyah. Teguh dalam iman kepada Tuhan, teguh di dalam mempercayai setiap kebenaran firman, teguh dalam sepakat dengan semua kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya sadar tidak bisa melakukan, tapi bersama Yesus kita bisa. Kita kan pikul kuk itu kan tidak sendiri, bersama dengan Yesus. Makanya menjadi, Yesus katakan di Matius 28 kan, kuk yang kau pikul itu ringan, enak karena bersama Yesus. Bebanku pun ringan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di rumah, Tuhan juga ada di sini di gereja di mana kami siaran langsung ini. Tuhan juga ada di rumah saudara masing-masing. Tuhan melihat seperti apa hatimu, seperti apa kerinduanmu, dan Tuhan akan datang. Kalau Tuhan, aku mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan kuatkan aku selalu berdiri teguh, tidak goyah tiap-tiap hari. Ini harus dibangun, ya, dibangun, nggak bisa sewaktu-waktu, harus dibangun tiap hari terus menerus, dan tambah lama tambah meningkat, sampai akhirnya saudara dan saya mencapai seperti gereja yang diubahkan, tidak mengalami kematian secara fisik, diubahkan. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Paulus juga, dia hidup di awal akhir zaman, bukan di akhir zaman. Dia sudah melihat itu tentang nanti di hari-hari terakhir
Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti 5 darah bijaksana diobahkan, tidak mengalami kematian. Dia sudah melihat itu, dan Paulus juga ingin ada di situ. Dia hidup di awal abad pertama ya, sekitar itulah. Sebelum abad pertama bahkan. Jadi saudara, mari tetap semangat apapun yang terjadi. Tetap semangat, jangan kehilangan semangat. Walaupun harus beribadah di rumah masing-masing, baca roti online, doa di rumah-rumah, tetap jangan kehilangan semangat. Karena semangat itulah, semangat yang dari Tuhan itulah yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu sebagaimana kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dan tetap berdiri sesudah melakukan hal itu. Tuhan memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berlutut, saudara berlutut di rumah masing-masing. Kita akan nyanyikan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Yang hidup, haleluya. Allah yang hidup penuhiku, Allah yang hidup pulihkanku, ungkapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru akan saran. Menjadi pertanyaan pagi hari ini buat saudara semua di rumah, buat kita semua yang mengikuti saudara ibadah online ini. Maukah saudara dan saya menjadi alat Tuhan, alat kerjaan surga di hari-hari terakhir? Tuhan besar sudah di depan mata kita. Maukah saudara? Seharusnya mau, karena berkat-berkat kebangkitan Yesus yang sudah kita dengar bersama luar biasa, bernilai kekal. Walaupun yang kita kerjakan di dunia yang tidak kekal ini, tapi itu semua bernilai kekal, ada pahalanya. Haleluya. Saudara tinggal berkata, aku mau Tuhan. Kalau dengan sungguh mau, Tuhan akan datang dan membebaskan kita dari ikatan dosa yang masih ada. Dia akan memperbaharui kita, Dia akan memproses kita sehingga kita boleh menjadi alat yang berkenan dalam kerajaannya, dalam melebar luaskan kerajaan surga di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kehancuran. Bahkan lewat media online, saudara bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Jangkauan media online sangat luas, sampai ke ujung dunia manapun bisa. Mengapa kita tidak merindukan itu? Mari saudara bersemangat selalu di dalam Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi dari awal. Hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu,
hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Turunlah atas kami yang ada di gereja, Tuhan. Turunlah juga ke atas umat-umat-Mu, Tuhan, yang saat ini beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, atau mungkin juga ada di tempat lain karena ada urusan kami tidak tahu. Turunlah Tuhan, kiranya urapan-Mu penuhilah kami, Tuhan, dengan Roh-Mu. Pulihkan kami, Tuhan, pulihkan, kami perlu pemulihan, Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat yang berguna buat kerajaan-Mu, Tuhan, alat di tangan-Mu, Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dari berbagai aspek kehidupan, Tuhan, supaya dunia melihat. Dunia sudah semakin tua, Tuhan, tetapi masih banyak jiwa yang tidak mengenal Engkau, supaya dunia boleh melihat, Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan hidup mereka juga diselamatkan sebagaimana Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Pakailah kami semua sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di tempat ini, tubuh Kristus GBTI Cikereleng, Tuhan. Satukan kami di dalam roh dan di dalam kebenaran, supaya kami, Tuhan, tanpa persatuan kami tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Engkau mengendaki saudara bersaudara diam dengan rukun, Tuhan, karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat. Tidak usah diminta kalau kami hidup dengan rukun. Tuhan sendiri memerintahkan berkat kehidupan ke atas kerukunan itu. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan, kalau ada umat-Mu yang sakit, Tuhan, sakit apapun Tuhan, jamah Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau menjamah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sakit itu karena Engkau sedang mendidik, biar celikan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh memahami di balik sesuatu yang tidak menyenangkan yang sedang terjadi ada didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itulah yang paling berharga. Engkau mendidik kami supaya kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Karena itulah maksud-Mu menciptakan kami manusia, Bapa. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah segala pelayanan firman-Mu dan doa kami ini, sehingga semua jemaat, baik kami yang ada di gereja saat ini maupun di rumah masing-masing, bahkan tidak hanya jemaat di Cikereleng, siapapun yang mendengarkan ibadah minggu hari ini Tuhan, semua dijamah oleh Tuhan, semua dikuatkan, semua diberi semangat yang luar biasa, semangat yang tidak pernah padam, semangat untuk rela menderita, memikul salib, dan kami memikul salib bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa di rumah masing-masing, cinta kasih, perhatian dari Yesus yang luar biasa, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sampai kita ketemu lagi di pelayanan online di waktu yang akan datang. Tuhan berkati.